Baik, selamat malam pada salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang marketing dan branding atau pada untuk diri sendiri. Mohon maaf apabila suaranya kurang kedengaran ataupun ada hal-hal lainnya atau mungkin saya kurang bersemangat dikarenakan saya melakukan rekaman ini pada malam hari. Oke, sebelum lanjut ke inti permasalahan kita, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Yaitu perkenalkan, nama saya Rifina Sidiasa. Saya jurusan pendidikan kimia dan nomor handphone yang bisa saya dihubungi saya cantumkan berada di PPT. Nah, apabila ingin mengenal lebih jauh, akan silakan ke bekas CV saya ataupun mungkin bisa saya kirimkan berupa link agar bisa melihat data ataupun yang lebih lengkap mengenai data diri saya. Oke, untuk menghemat waktu, selanjutnya kita ke PPT selanjutnya. Nah, apa sih Jujujus ini? Nah, Jujujus ini merupakan sebuah brand food and beverage yang populer di kalangan anak muda yang menjadi salah satu pilihan untuk nongkrong di kota Pontianak ini. Nah, Jujujus sendiri sudah berdiri pada tahun 2002. Dan seperti namanya, dia bergerak di bidang bahan dasar buah-buahan yang segar dan menyehatkan. Dan saat ini, Jujujus sudah memiliki 17 outlet di Pontianak yang semoga akan kedepannya menambah outlet-outlet lain di seluruh Indonesia. Oke, lanjut kita ke analisis kompetitor. Nah, kenapa saya memilih sebuah duduk dulu? Nah, mungkin bagi yang tidak kurang tahu apa itu duduk dulu itu sebuah kafe yang berada di Jalan Sepakat 2 yang biasa dikunjungi dari anak mahasiswa di khususnya di Unpad. Nah, kenapa saya mau ngambil duduk dulu? Karena saya sudah melihat pertama kali berdiri hingga sampai sekarang mengalami perkembangan pesat dibandingkan tempat-tempat lainnya di Sepakat 2. Kenapa saya memilih juga? Karena saya tepat tinggalnya di daerah Sepakat 2 sehingga saya lebih memahami perkembangan duduk dulu. Nah, apa sih kekuatan duduk dulu sehingga dia berkembang pesat? Tentunya pertama, suasananya nyaman. Wifi-nya juga kencang, wifi-nya juga kencang. Juga menunya beragam, baik dari segi makanan maupun dari segi minuman. Dan minumannya juga tidak hanya berfokus pada yang manis-manis saja, tetapi juga yang menyehatkan, buah-buahan. Nah, ini menjadi salah satu kompetitor untuk Jujujus itu sendiri. Selain itu juga tentunya lokasinya sangat strategis karena di daerah mahasiswa dan persis di tengah-tengahnya di situ. Oke, selanjutnya juga dia juga yang awalnya dulu tidak adanya live musik, sekarang dia sudah mengadakan acara kecil seperti live musik serta tempat buat pernikahan atau resepsi yang bisa kita gunakan karena tempatnya luas, baik acara-acara rapat lainnya. Nah, saya itu juga tentunya meskipun perusahaan duduk dulu ini memiliki kelebihan, dan ini juga dia memiliki kelemahan. Dan kelemahannya apa? Kelemahannya kualitasnya tidak konsisten. Kenapa kualitasnya tidak konsisten? Karena dia tidak berfokus pada minuman. Jadi dia bercabang-cabang, ada makanannya itu ada makanan berat maupun ringan, ada snacks maupun berbagai menu makanan di duduk dulu. Ini juga harganya lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat kafe sekitar lainnya. Maaf. Kenapa saya bilang konsepnya semi keluarga? Karena skalanya yang besar, tempat yang luas, jadi tidak hanya mahasiswa yang datang, tetapi orang tua juga datang dan duduk di sana. Oke? Ancaman yang ditakutkan dari duduk dulu yaitu menjadi pilihan utama anak muda untuk nongkrong. Kenapa saya bilang ini menjadi ancaman? Karena pertama, dia selalu update terhadap minuman baru yang populer.
Kedua, konsentrasinya lebih lengkap dibandingkan Jojo Jus. Ketiga, yang kita takutkan dia memiliki cabang lain yang bersebelahan dengan Jojo Jus yang akan menjadi pesaing kuat untuk Jojo Jus sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Jojo Jus? Jojo Jus juga tidak kalah bagusnya dibandingkan Red Bull. Kenapa? Karena Jojo Jus berfokus ke minuman yang sehat. Jadi minuman sehat ini lebih bermanfaat dibandingkan minuman lebih bermanfaat karena adanya vitamin-vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya juga karena berfokus pada minuman, jadi rasa yang tercipta dari awal sampai akhir tidak ada yang perubahan, jadi konsisten. Selanjutnya juga harganya terjangkau dibandingkan mahasiswa untuk kantong mahasiswa, ya kan? Nah, meskipun kelebihan, tapi ada juga kelemahan seperti menunya terbatas. Meskipun dia berfokus pada kesehatan, tapi menu yang ditampilkan juga kurang bervariasi meskipun ada versi manis yang seperti coklat, terus juga ada yang versi sehatnya yang seperti mango, ada yang alpukat, ada juga ada variasi latte dan sebagainya. Nah, juga harganya lebih tinggi dibandingkan kompetitor lokal. Nah, maksud saya kompetitor lokal ini yaitu adalah UKM kecil atau enggak minuman jus yang yang digerobakkan di sepanjang jalan Sepakat 2. Karena Sepakat 2 ada beberapa tempat dalam bentuk gerobakan kayak gerobak gitu menampilkan jus buah. Oke. Selanjutnya kesempatan yang bisa kita bikin dalam Jojo Jus ini yaitu memperkenalkan menu baru yang bervariasi. Terus juga kita membuat packing yang menarik dan menguntungkan juga perusahaan. Jadi tidak hanya menarik tapi juga menentukan serta menargetkan segmen pasar yang lebih spesifik. Nanti akan saya jelaskan pada PPT selanjutnya untuk karena apa yang saya maksudkan pada nomor 3 ini, karena itu kita menuju ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ancamannya apa? Tentunya semakin banyaknya tren-tren yang berkembang, takutnya minuman baru itu lebih populer dibandingkan Jojo Jus itu sendiri. Dan adanya pesaing yang lebih kuat dan lebih murah dibandingkan Jojo Jus di fasilitas ini. Oke. Nah, dari permasalahan yang telah kita analisis, nah apa sih strategi dan brand awareness yang bisa saya jabarkan? Pertama, mempromosikan variasi baru dan kualitas minuman. Yang mempromosikan variasi baru itu seperti yang kita lihat visi misi dari Jojo Jus itu sendiri yaitu tentang minuman yang sehat. Jadi kenapa kita tidak membuat dia menjadi lebih sehat lagi dalam artian menambah tanaman herbal seperti jahe ataupun bunga telang ke dalam minuman Jojo Jus sendiri, karena dan berbagai tanaman herbal lainnya karena yang memiliki manfaat seperti yang kita tahu jahe itu bisa menghangatkan tubuh dan bunga telang untuk memancarkan darah. Serta kita juga bisa menambahkan makanan khas Pontianak yaitu lidah buaya ke dalam minuman Jojo Jus ini sendiri. Selain Jojo Jus juga, selain minuman tentunya kurang ada pelengkap kalau tidak ada snack. Nah, snack yang dimaksud adalah makanan ringan yang dimasak jadi hangat-hangat gitu, bukan hanya cuma snack ciki-ciki aja, tapi juga makanan hangat, makanan ringan, makanan kecil yang dimasak jadi biar ada pelengkap antara Jojo Jus yang dingin dengan makanan panas. Juga kualitas minuman, jadi kita mempromosikan dengan adanya variasi yang baru, kita segera mempromosikan minuman-minuman yang ada. Nah, baik promosinya baik secara offline ataupun secara online. Online tentunya kita tahu promosi seperti TikTok, influencer dan bla bla bla. Nah, untuk offline sendiri saya memberi saran itu berupa workshop. Nah, workshop ini itu tentang
yang bisa dibikin untuk umum dan untuk anak-anak. Jadi di dalam workshop itu kita bisa membuat jus bersama dengan masyarakat, dan untuk lebih jelasnya lebih lanjut mungkin bisa akan saya bahas apabila saya bergabung dengan tim. Terus selanjutnya juga ada strategi lain yang bisa saya jabarkan, yaitu mempertimbangkan ilusi ukuran gelas yang dipakai. Selain membuat packagingnya menarik dengan tetap menampilkan brand dari si Jojo Juice yaitu beruang merah, juga menampilkan kapasitas yang kita membuatnya lebih tinggi sehingga terlihat lebih besar meskipun ukurannya milimeternya sama dengan kapasitas yang Jojo Juice sebelumnya. Ini hanya ilusi optik saja. Selanjutnya tentunya adanya kolaborasi dengan gym atau tempat olahraga seperti yang kita seperti yang saya fokuskan tadi, yaitu menambah limit Jojo Juice dengan penambah level. Tentunya dengan adanya kolaborasi gym dan tempat olahraga ini mendukung adanya pemasukan pendapatan dari si minuman Jojo Juice sendiri. Kita juga tidak hanya melakukan variasi tambahan, kita juga membuat partisipasi event yang diadakan di Pontianakan, di beberapa event-event terkadang dilakukan bazar baik bazar makanan ataupun di mana dalam bazar-bazar tersebut atau event tersebut kita bisa bekerja sama pada event tersebut untuk untuk memperkenalkan dan berjualan di event tersebut. Oke. Selanjutnya juga membuat merchandise ataupun souvenir. Nah, seperti yang saya lihat, souvenir yang ada di Jojo Juice itu sudah cukup baik, yaitu berupa kantongan kunci salah satunya. Nah, akan lebih bagusnya lagi souvenir yang dibuat berupa tumbler, karena kita kan jualan minuman nih, akan lebih bagus dia membuat tumbler, itu tumblernya juga dikasih nama produk kita yaitu Jojo Juice. Jadi kenapa saya memilih tumbler, karena tumbler itu lebih banyak digunakan dan memang lebih bermanfaat dan lebih kelihatan besar dibandingkan gantungan kunci itu sendiri. Nah, tentunya semua hal itu tentunya tidak terlepas dari layanan happy customer kita. Nah, oleh karena itu apakah kita tahu customer kita merasa puas dengan minuman yang kita kembangkan ataupun yang sudah ada, tentunya kita melakukan survei yang berkala. Oke. Dan sebenarnya saya memiliki berbagai ide lainnya, cuman karena ini udah cukup malam, saya membuat PPT dan ide-ide ini mungkin akan saya bahas kembali dan lebih detail setelah saya bergabung dengan tim ini. Tim di Jojo Juice di Jojo Juice ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan atau perbuatan. Apabila perkataan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.